Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim saham gorengan. Kali ini saya akan membahas mengenai saham yang akan IPO di bulan depan. Kita baru melihat fase book building-nya di 17 Oktober ya, 3 hari yang lalu, karena saya akan publish videonya di tanggal 10 Oktober. Jadi masih di fase book building, yaitu IPO Blibli, ya, saham Blibli. Nah, saham Blibli ini punya beberapa nilai yang cukup menarik ya, dan kita akan lihat dari segi seberapa menariknya Blibli ini di mata investor yang membaca prospektusnya. Jadi, yang membaca prospektus ini berarti kita akan menilai dari seberapa menarik prospektusnya sehingga menarik investor untuk mengikuti fase book building, penawaran umum, dan seterusnya, sehingga berapa persen kemungkinan terjadi underpricing, itu yang mau kita nilai ya. Yang dimaksud underpricing adalah peningkatan saham di hari pertama listing. Jadi kita tidak akan bahas mengenai dari segi fundamental, dari segi finansial, 1 sampai 2 tahun ke depan, tidak. Kita tidak akan membahas itu, tapi yang akan kita bahas adalah seberapa menarik beli-beli dari segi prospektusnya. Jadi kita akan melihat saham IPO ini dari segi scalping. Seberapa persen kemungkinannya investor melihat beli-beli, membaca prospektusnya, melihat beli-beli, dan mengikuti book building atau penawaran umum sehingga terjadi underpricing atau kenaikan saham di hari pertama listing. Itu yang pertama akan saya note ya. Saya tidak akan membahas mengenai jangka panjangnya. Yang akan kita gunakan adalah 7 kriteria. Ya, 7 kriteria dari uh, prospektusnya. Jadi ini sangat simpel, yang saya lihat hanya 7 kriteria. Kriteria pertama sebenarnya adalah informasi umum. Ini adalah kriteria yang saya buat sendiri. Awalnya kriterianya menggunakan harga penetapan, tapi karena saya membuat videonya di masa book building, jadi harga penetapan ini saya coba simulasikan berdasarkan informasi umum. Jadi ketertarikan masyarakat dari nilai-nilai laporan keuangan, lalu dari nilai-nilai rasio aset, dan juga dari nilai kepemilikan sahamnya. Yang kedua adalah warang. Biasanya saham yang menarik dari prospektusnya akan memberikan bonus warang, itu biasanya meningkatkan nilai jual dari suatu saham IPO. Yang ketiga, fraksi harga. Seberapa fraksi harga dinilainya fraksi harga dari beli-beli ini, apakah rendah, apakah menengah. Setelah itu ada range, kita akan melihat range book building. Kelima ada nilai emisi, berapa nilai emisi dari yang diinginkan dari uh, emiten beli-beli. Yang keenam ada tujuan IPO, yang ketujuh ada sektor. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari informasi umum. Lumayan banyak informasi yang menarik dari saham beli-beli. Kita akan bahas yang pertama, dari segi kerugian. Jadi beli-beli ini terus mengalami kerugian dari tahun 2019. Di tahun 2019 rugi 2,9 miliar, 2,3 miliar, di tahun 2020, di tahun 2021 2,3 miliar. Dan di first kuartal 2022 dia sudah merugi 1,9. Jadi kita bisa asumsikan ruginya akan lebih besar dari tahun 2021. Kemungkinan berarti di sekitar mungkin sekitar 5 miliar ya kalau kerugiannya itu tetap di first, second, third, dan fourth quartal. Dari segi aset dan liabilitasnya pun tidak ada yang bagus. Saya kasih lihat ya nilainya. Jadi karena tadi ruginya terhadap aset pastinya adalah minus, minus, minus. Ekuitasnya sangat kecil. Kalau kita lihat di sini, liabilitas terhadap ekuitasnya itu 106%. Jadi liabilitasnya lebih tinggi dari ekuitas, lebih tinggi 6%. Liabilitas terhadap aset itu hampir setengahnya dari aset. Jadi liabilitasnya ini tinggi sekali. Ya. Jadi dari segi rasio apapun dilihat ini dia asetnya memang lebih tinggi, tapi ini tidak dalam rasio yang menyatakan kalau asetnya itu berbandingkan dengan liabilitasnya itu bagus. Jadi ini terlalu tinggi liabilitasnya. Nah,
lalu rugi, dia jadi terus merugi, jadi ini juga tidak bagus. Tapi satu hal yang Anda perlu note adalah liabilitasnya. Ini nanti akan kita bahas pada tujuan IPO. Liabilitasnya berasal dari Bank BCA dan Bank BBTN ya, di mana sumber dana utamanya dari PT Global Investama adalah tinggi sekali sebesar 98%. Ini adalah perusahaan dari Bambang Hartono. Jadi 90%, 98% sahamnya ini dipegang oleh Bambang Hartono. Dan liabilitasnya tadi yang besar itu sebenarnya hampir uh, sekitar 40% ya, dia 2,75 miliar dari liabilitasnya itu sebenarnya berasal dari Bank BCA. Jadi ini adalah satu kepemilikan juga dari Bambang Hartono. Jadi liabilitas yang tinggi ini sebenarnya masih bisa dibilang aman ya, karena sumber dananya pun dari orang atau perusahaan yang sama, yaitu dari Bank BCA juga. Jadi rasio-rasio aset terhadap liabilitas ini hampir bisa kita bilang diabaikan dikarenakan sumber liabilitasnya pun dari perusahaan yang sama, dari pemegang saham utama, yaitu 98% dari uh, perusahaannya Bambang Hartono, ya, pemilik dari Jarum dan juga BCA. Masuk ke waran, tidak ada bonus waran dari beli-beli, ini cukup wajar ya, mirip dengan Aiko Goto dan Bukalapak, tidak ada bonus waran yang diberikan. Lalu kita masuk ke dalam fraksi harga. Jadi fraksi harga yang diberikan untuk IPO saham beli-beli pada fase book building adalah 410 sampai dengan 460. Baik lagi seperti teori yang sebelumnya, fase harga di bawah 500 tapi di atas 200 itu tidak menarik, karena yang diminati ya, dari historical yang diminati itu sebenarnya adalah fraksi harga di bawah 200 yang termasuk ke dalam fase saham gorengan oleh investor-investor, karena harganya lebih mudah digoreng, lebih cepat naik dan seterusnya. Itu adalah mindset dari investor yang akan membeli saham IPO. Jadi 400 itu tidak terlalu menarik. Range ya, untungnya range book building-nya itu sempit. Jadi berdasarkan historical lagi, range book building yang sempit ya, 410 ke 460 itu hanya sekitar 20%, lebih kecil dari 20%. Jadi ini masuk ke range book building yang sempit dengan poin yang positif. Nilai emisi. Nah, ini nilai emisinya sangat besar sekali ya. Jadi beli-beli ini meminta emisi sekitar 8 miliar. 8,1 miliar bisa dilihat dari poin ini, di mana dari data historical emiten yang memiliki nilai emisi di atas 1 triliun saja itu kemungkinan underpricing-nya menjadi langsung turun ya. Bahkan ada 20% emiten yang mengalami overpricing atau harganya justru menurun di harga pertama dikarenakan emisinya itu di atas 1 miliar ya. Ini berdasarkan historical. Nah, yang menarik lagi adalah tujuan IPO. Tujuan IPO-nya 5,5 miliar, ini untuk membayar hutang perbankan dari BCA dan BTN yang saya bilang tadi. 5,5 miliar ini hampir 70% dari nilai emisinya. Jadi 70% dari emisinya dipakai langsung untuk membayar hutang. Tidak ada pergerakan dana untuk pengembangan dan lain-lain. Sedangkan sisanya itu untuk pekerjaan operasional seperti biasa. Jadi tidak ada development dan lain-lain, nilai emisinya 70% untuk hutang dan 30% untuk kegiatan operasional seperti biasa. Dan di sini di note, apabila dana hasil penawaran tidak mencukupi, perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa hutang lagi. Ini yang cukup menarik ya. Jadi biasanya investor itu melihat tujuan penggunaan dana IPO, dan jika penggunaan dananya itu untuk hutang, biasanya kurang menarik ya, dianggap oleh investor itu kurang menarik. Nah, sektor berarti beli-beli ini akan masuk ke sektor yang sama seperti Bukalapak dan Goto ya, yaitu sektor teknologi. Dan belum begitu banyak sektor teknologi yang subsektornya itu sama seperti Blibli dan Bukalapak dan Goto. Jadi kita bisa melihat
historical dari Bukalapak dan Goto aja, di mana keduanya itu mengalami underpricing. Bukalapak naik hingga hari kedua, dan Goto naik hingga hari keempat kalau tidak salah. Jadi sebenarnya potensi untuk mengalami underpricing dari historical sektor dan subsektornya itu cukup menarik dari historical di masa lampau dari emiten dengan subsektor sejenis. Kalau kita melihat dari reviewnya, berarti dia tidak memberikan larang, poinnya udah jelas satu, subsektornya cukup menarik, kita akan berikan poin 3, jarak range-nya itu sempit, kita akan berikan poin 3, poin tertinggi, aksi harganya itu di bawah dari 500 dan di atas 200, ini kita berikan poin 2, nilai emisinya sangat besar, kita berikan poin 1, penetapan harga penawaran, ini karena belum ada, kita pakai nilai informasi umum, di mana dari segala rasionya itu jelek, ya, dari segala rasionya itu jelek, tapi ada faktor positif yaitu dari dananya utamanya adalah dari 98% dari orang terkaya di Indonesia ini cukup aman. Liabilitasnya tadi ini bisa mengurangi faktor negatif dari rasio liabilitasnya karena utangnya pun berasal dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa masukkan nilai netral di nilai 2. Sedangkan penggunaan dana iPhone-nya itu sangat buruk ya. Penggunaan dana untuk utang di atas 50% itu biasanya konotasinya negatif. Jadi kita berikan satu poin. Jadi poinnya adalah 57% probability mengalami underpricing, di mana probability di bawah 75% itu sebutannya adalah speculative buy. Jadi kemungkinan naiknya sangat kecil, tapi bisa dibeli untuk sifat spekulatif saja. Di mana di bawah 50% itu tidak disarankan untuk membeli. Jadi kalau Anda mau membeli, silahkan dengan modal yang wajar saja untuk beli-beli. Karena dari prospektusnya pun sebenarnya tidak terlalu bagus. Saran saya adalah Anda beli sewajarnya waktu masuk book building, dan mungkin kita akan melihat lebih jelas ya pada penawaran umum apakah saham beli-beli ini oversubscribe atau tidak. Kalau oversubscribe pasti hasilnya lebih positif. Berarti nilai-nilai yang kita nilai tadi di prospektusnya, masyarakat atau investor tidak melihat itu terlalu penting, tapi melihat dari segi bagaimana beli-beli itu ke depannya lebih mungkin bisa ada lihat di luar dari rasio-rasio dan kerugiannya, mereka melihat adanya potensi seperti Goto dan Bukalapak. Cukup sekian mungkin untuk reviewnya, sudah cukup panjang. Jika ada pertanyaan atau saham Apple lagi yang mau direview, silahkan subscribe dan tinggalkan komen di video ini.